Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Aconobi bareng gue Zandi. Ya, kali ini kita bakal bahas sebuah glove, bukan helm. Karena ini termasuk aparel juga yang bakal menyelamatkan atau sebagai alat keselamatan berkendara. Jadi gue bakal ngebahas juga ini. Terakhir kali gue ngebahas tuh kayaknya glove dari Eiger, kalau nggak salah. Nggak, akhirnya sekarang gue beli lagi. Ini glove Motolov, harganya cukup terjangkau. Motolov ini dari China, harganya cuman di bawah 300.000 rupiah. Oke, sekarang kita langsung bahas aja si glove ini yang harganya menurut gue cukup terjangkau. Kita lihat detailnya seperti apa, fitmentnya, dipakai di jalan yang kayak gimana. Sekarang kita mulai dari material si glove Motolov 0305C. Kayaknya C itu termasuk karbon mungkin ya, karena ini kenakalnya karbon. Oke, kita pindah ke kamera yang sebelah sini. Jadi untuk bagian aparatnya di sini, dia tuh ada beberapa material. Jadi bagian atasnya ini didominasi materialnya kulit sintetis di sini. Ini mungkin entah sintetis entah kulit domba, kan tulisan di Tokopedia-nya sih nulisnya kulit domba ya, cuman feelsnya kayak kulit, ya kulit lah intinya kayak gitu, kulit sintetis, cuman teksturnya lebih kesat ya, kayak kulit asli juga sih gitu. Gue nggak bisa ngebedain detailnya seperti apa. Untuk bagian di bagian jari-jarinya di sini, ini ada lubang-lubang perforated buat masuk hawa ke si tangan-tangan kita, ke jari kita. Dan untuk bagian proteksinya di sini, ini menggunakan karbon yang kayaknya cukup oke sih, si karbon di sini. Ini bahannya karbon, lalu ininya masih kena ke bagian bawahnya di sini. Ini kulit sintetis juga, dan untuk logonya ini masih diplastikin semua. Ini untuk logonya berbahan karet atau rubber. Proteksi bagian tangannya pun ini berbahan karet gitu. Bagian di kelingkingnya ada tambahan kulit di sini untuk proteksi sebagai slider di bagian kiri ujung kanan, ujung-ujung jari kitanya di bagian kelingking di sini. Di bagian atasnya, bagian bawahnya juga ini ya berlubang-lubang juga. Desainnya oke sih, simple, dan ini mirip kayak RS Taichi menurut gue untuk desain si Motolov 0305C di sini. Dan bagian palmnya di sini, bagian telapak tangannya, ini dominasinya kulit sintetis juga, ada lubang-lubang juga, nggak sebanyak yang depan, cuman ini ada lubang-lubang juga. Dan untuk bagian palmnya di sini, yang bagian suka lebih keras, ini pakai buat ngegas kan sebelah sini. Ini tuh ada tambahan layar lagi, ada tambahan kulit lagi, tapi ditambah kayak material rubber gitu, kayak material karet, buat ngasih grip lebih waktu kita megang gas atau megang hand grip gitu ya di sini. Ini teksturnya karet. Lalu di sini ada tambahan EVA pad, di sini ada padding lagi di bagian bawahnya sebelah sini. Biasanya jadi slider. Kalau misalnya yang oke itu maksudnya yang buat race tuh dia bahannya keras, buat slider juga biar kalau kita jatuh dia nggak ngunci di sini. Dan untuk sistem pengunciannya menggunakan velcro gitu. Itu untuk detailnya cukup oke sih menurut gue untuk harga di bawah 300.000 rupiah. Dan ini juga bagian sampingnya juga untuk pergelangan tangan, untuk telapak tangan ini ada layer juga kulitnya, jadi ada 2 lapis gitu. Oke. Dan untuk material dalamnya dia dilapis sama kayak bahan spandek gitu, cuman berlubang jadi bisa masuk angin, masuk udara lah ke dalamnya gitu. Oke. Dan kita coba fitmentnya di ruangan ini dulu. Ini size nya XL. Kalau menurut sizing chartnya dia tuh 22 cm untuk lingkarnya. Ini pas buat lingkar tangan gue, cuman emang fitnya untuk jari tangan kayaknya mentok, karena ntar waktu kita ngegas atau ngerem kita butuh material yang lebih stretch gitu ya. Ini agak mentok gitu. Ntar kita coba di jalan juga. Dan kelebihannya untuk bagian fingertipnya ini tuh bisa untuk gadget yang touchscreen. Kalau misalnya kita cobain di sini, jadi ada gambar juga, gambar si glove-nya. Ini bisa kita pakai, bisa pakai zoom. Di sini juga bisa pakai. Jadi oke, untuk finger touchscreen-nya emang berfungsi. Oke ya. Jadi itu detailnya dari si glove 0305C ini. Dan untuk fitmentnya ini oke menurut gue. Untuk kenakalnya sendiri, proteksinya ini nggak ngeganggu
feels penggunaannya, nggak nusuk, nggak bikin kaku, jadi cukup oke sih. Dia ada lapisan stretch di bagian finger di sini, jadi bisa sedikit ngasih ngasih keleluasaan waktu kita mainin si bagian fingernya. Tapi emang menurut gue kayaknya harus upsize dari sizing chart lingkarnya kalau misalnya mau enak di grip, entar di hand grip motor gitu ya. Cuman ya cukup oke lah, ntar gue jelasin di bagian waktu road reviewnya sekalian di akhir video. Untuk detailnya bagian penguncinya, detail motor off-nya juga oke. Bannya rubber, bagian sampingnya juga di sini bagian jempolnya dia kulit yang berlubangnya cukup banyak banget di sini. Kayaknya bisa bikin adem juga sih karena lubangnya cukup banyak di glove Motowolf 0305C ini. Enak sih, kayaknya worth it sih buat harganya. Oke. Kita coba pakai dua-duanya. Oke, jadi fitmentnya emang kerasa ngunci banget karena masih baru juga mungkin ya. Jadi ini rasanya ngunci fitnya di lingkar tuh pas gitu. Kalau gua upsize sebenarnya untuk kebutuhan jari gue yang cukup panjang di sini. Jadi gua perlu upsize biar ntar nggak nahan waktu lagi ngerem, langsung muterin gasnya gitu. Atau narik clutch atau kopling itu perlu juga sih. Cuman oke sih. Gue cukup impresif dengan harganya cuma 300.000. Nggak nyampe 300.000. Kalau misalnya kalian beli ini di marketplace harganya 299, cuman kalau misalnya dapat promo, ada kupon promo di marketplace kayaknya lebih murah lagi, mungkin bisa jadi 260, 250, 270, jadi cukup worth it sih. Bahannya kulit soalnya gitu untuk si glove ini. Oke, sekarang kita langsung ke jalan. Ntar gue juga closing di sana. Gimana fitmentnya pakai glove ini Motowolf waktu dipakai sehari-hari di motor matic aja. Oke, sekarang gue bakal ngejelasin sedikit soal impresi pemakaian glove Motowolf ini yang 0305C waktu dipakai riding kayak gimana. Ini perkotaan aja. Jadi ntar gue bakal jelasin sedikit. Tapi ini secara subjektif ya, mungkin yang gue alamin, yang gue rasain mungkin bakal berbeda dengan yang teman-teman rasain juga gitu ya. Ini menurut pandangan gue dengan bentuk tangan gue yang cukup panjang jari-jarinya, cuman nggak terlalu lebar gitu. Itu kerasa tangan gue sih. Yang pertama keras itu soal materialnya yang menurut gue ini cukup tipis sih. Tapi tipisnya bukan tipis jelek ya. Gimana ya? Jadi kayak cuma satu layer gitu untuk materialnya. Jadi kita bisa ngerasain langsung si hand grip itu seperti apa gitu. Maksudnya dimensi hand grip itu masih bisa kebayang gitu. Beda dengan yang pakai glove cukup tebal. Kalau bisa pakai glove cukup tebal biasanya grip itu nggak terlalu kerasa gitu. Nah biasanya kalau gue sih lebih suka yang sedikit lebih tebal. Tapi yang tipis gini cukup enak buat harian karena nggak panas gitu jadinya. Ini enak, cukup enak sih si layar. Jadi tipis bukan berarti jelek sih. Jadi cukup oke juga gitu. Kalau misalnya kalian suka yang layarnya tipis, yang bisa ngerasain hand grip secara langsung gitu ya, mungkin ini bisa jadi pilihan gitu sih. Oke, dan yang langsung kerasa itu soal ventilasinya. Jadi kalau misalnya kalian ngeliat kemarin ini bolong-bolong kan bagian depannya di jari-jari, ini langsung kerasa banget di speed 25-30 tuh langsung kerasa si angin masuknya. Jadi oke, karena tipis juga jadinya langsung kerasa si angin-angin. Oke sih, itu untuk ventilasinya nggak akan terlalu kepanasan pakai glove ini. Dan untuk proteksinya yang bagian karbon gue nggak ngerasa keganggu sih waktu lagi riding. Cukup oke. Waktu gue lagi riding, lagi megang hand grip, ini nggak ngeganggu sama sekali, tidak mengganggu pergerakan gue sih. Untuk si protektornya oke juga. Untuk bantalan lengannya sebenarnya nggak terlalu kerasa tebal sih, ini buat ngasih grip lebih, cuman ya biasa aja karena untuk material kulitnya udah cukup lengket menurut gue untuk si Motowolf ini. Coba di yang agak naikin lagi speednya. Sekarang kita coba naikin lagi speednya ke 70, 75, 76, 80. Ini cukup apa ya? Anginnya makin kerasa sih di tangan. Cuman gripnya masih oke. Nggak ada yang ngalahin. Ya kurang lebih kayak gitu lah kalau di speeding. Dan soal sizingnya, kan di studio tadi gue bilang
Mungkin gue seharusnya pakai double XL karena jari-jari gue itu termasuk yang cukup panjang, termasuk lengannya juga cukup panjang. Jadi ini agak nahan nih, pakai XL tuh agak nahan waktu itu lagi megang gas, kita megang grip gitu ya. Dan kita butuh muterin dikit si throttle-nya, kayak kita muterin dikit, otomatis jempol kita tuh kan maju ke depan loh, menekan ke bawah kan, ke arah bawah gitu. Nah itu jadinya mentok ke depan nih untuk jempol, gitu, untuk jempol. Jadinya agak kurang nyaman kalau misalnya dipakai lebih lama. Ini soal sizingnya aja sih, kerasa banget. Lalu untuk bagian jari-jari kayak telunjuk dan jari tengah, ya, karena gue kebiasaannya braking pakai 2 jari sih, 1 atau 2 jari, lebih sering pakai 2 jari, pakai jari telunjuk sama jari tengah. Nah itu yang selalu gue pakai di sini waktu gue lagi braking, majuin dikit lengan gitu ya, kita tutup gas kayak gini dan narik rem ya, jari-jari gue juga mentok jadinya ke depan gitu, yang 2 jari ini jadinya kurang nyaman karena sizing yang gue pilih salah, harusnya double XL. Ntar kita coba lagi lah, karena sebenarnya tadinya gue pengen yang warna putih merah hitam biar agak mencolok aja di video, cuman dapatnya warna hitam merah kayak gini. Ini size-nya XL kan ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih impresi di jalan buat Glove Motolov 0305 Carbon ini. Overall dengan harga yang 299 rupiah, menurut gue ini cukup worth it sih. Kalau misalnya menganggap ini sebagai investasi, let's say lah kita tinggal ngomongin soal durabilitasnya, apakah bisa bertahan lama, apakah kulitnya cepat mengelupas, cepat sobek atau enggak gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan. Cuman kayaknya taksiran gue kalau misalnya dipakai tiap hari, mungkin ini bisa bertahan paling cepat 1 tahun, paling lama mungkin bisa 2 atau 2,5 tahun lah, kemungkinan itu ya menurut gue. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Soal durabilitasnya, gue nggak bisa ngetes sekarang karena perlu waktu. Kalau dipakai tiap hari seperti itu gitu. Nah kalau misalnya kita pakainya selama 1 tahun full dengan harga 300.000 aja, itu sebulannya kalian perlu nabung mungkin cuman sekitar 30.000 aja atau 1.000 sehari, udah bisa kebeli glove ini buat dipakai selama setahun. Jadi merupakan investasi yang cukup oke juga dengan harga yang 300.000 rupiah untuk pemakaian setahun. Kalau misalnya amit-amitnya joroknya segitu cepat 1 tahun, cuman kalau bisa pakai 2 tahun ya lebih bagus lagi investasinya dengan harga 300.000 gitu. Nah, gue ada tambahan dikit ya soal bagian padding di samping ini. Ini ada paddingan ya, ada padding yang nggak terlalu besar sebenarnya ukurannya untuk paddingnya sendiri. Ini sedikit ngebantu aja buat bantalan tangan gitu. Ini yang Eva Foam, Eva Pads kan gitu ya. Jadi ini sedikit ngebantu aja buat kita lagi hard braking, kita perlu menekan stang gitu ya, nahan badan. Ini sedikit ngebantu sih, cuman menurut gue kayaknya ukurannya kurang besar, masih terlalu kecil. Dan Kang, ya begitulah impresinya soal glove ini dari Motolov. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video acuan hobi berikutnya.